Di sini aja, biar kelihatan. Oke, udah terlihat belum di slide kalian? Udah muncul? Sudah, Kak. Udah ya. Jadi kita akan lanjut materi selanjutnya, uh, yaitu tentang kinematika. Oke, kita kemarin udah sampai kinematika sebenarnya, udah sampai kinematika yang grafik ya. Sekarang kita mau belajar kinematika yang 2 dimensi. Nah, sebenarnya ada banyak materinya. Cuman kita biasanya untuk kinematika 2 dimensi itu kita ambil contoh kasus yang namanya gerak parabola. Di SMA juga udah ada kan gerak parabola kan? Nah, sama gerak parabolanya juga sama kayak di SMA, di kuliah juga. Untuk awal-awal tuh kita masih abaikan gesekan udara. Artinya dianggap tidak ada angin si kondisi udaranya. Oke, nanti gini. Saya punya sebuah bola dilemparkan dan kecepatan awal V0. Kemudian si bola tersebut dia akan berbentuk lintasan parabola. Oke. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak 2 dimensi? Karena dia bergerak ke 2 sumbu. Dia gerak ke sumbu X dan juga dia gerak ke sumbu Y secara bersamaan. Nah, makanya sebenarnya gerak dua dimensi. Nah, walaupun dia gerak 2 dimensi, kita mengerjakannya tetap per sumbu. Kita kerjakan masing-masing sumbu. Sumbu X kita kerjakan sendiri. Nah, sumbu Y pun kita kerjain sendiri ya. Jadi kita gabung X sama Y digabung nggak, tapi kita kerjain sendiri. Jadi seolah kayak kita ngerjain 2 kali. Oke, waktu itu ingat nggak? Kalau kita ngerjain kinematika, yang pertama kali kita analisa adalah jenis kinematika kita apa? Apakah dia GLB, GLBB, atau tidak beraturan? Lihat dari mana? Percepatannya. Kalian coba lihat. Kalau di sumbu X, menurut kalian si bola ini geraknya GLB, GLBB atau tidak beraturan? GL, BB GL, GL, GLB, GL, BB. Kenapa GLBB? Kenapa GLBB? Lah, kenapa GLB? Karena ini cuma lurus doang. Tidak beraturan. Waktu itu udah saya jelasin kan bedanya apa? GLB, GLBB sama tidak beraturan. Kalau GLB A-nya 0, GLBB A-nya konstan, angka. Tidak beraturan A-nya fungsi. Itu doang alasannya ya. Oke. Saya tanya, kalau itu di sumbu X itu GLB, GLBB atau tidak beraturan? GLBB. Kenapa? Konstan. Apanya yang konstan? Percepatannya konstan. Berapa? Ya, berapa angkanya? Kan kalau gitu kan kalau kalian tahu A-nya konstan, berarti kan tahu dong berapa sih konstantannya? Berapa? Hah? Oke, coba deh. Kenapa sih bola kalau kita lempar seperti ini pasti dia turun ke bawah? Kenapa? Ada gravitasi. Gravitasi itu menurut kalian posisi, kecepatan, atau percepatan? Percepatan. Gravitasi itu arahnya kemana? Bawah. Ke pusat bumi, ke bawah kan? Berarti kita kan udah tahu. Di sini tuh ada percepatan, namanya percepatan gravitasi. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Nggak ada kan? Kita masih mengabaikan udara. Artinya angin nggak ada dianggap. Berarti satu-satunya percepatan pada parabola ini adalah gravitasi. Itu mengarah ke sumbu X atau ke sumbu Y? Sumbu? Gravitasi arah ke sumbu mana?
Iya. Sumbu Y. Berarti sumbu X ada nggak percepatannya? Enggak. Berarti GLB itu tidak beraturan. GLB. Berarti kita tahu di sumbu X itu GLB. Kenapa GLB? Karena percepatan arah sumbu X-nya itu 0. Kalau di sumbu Y, GLBB tidak beraturan. GLBB. Kenapa? Konstan. Karena ada percepatan yaitu gravitasi yang nilai ini dianggap konstan. Jadi GLBB. Percepatannya berarti karena G itu ke arah bawah, berarti minus gravitasi. Paham? Nah, artinya kalau cuman kasusnya GLB atau GLBB, saya pernah bilang apa? Kalian bisa mengerjakan menggunakan rumus SMA itu kan? Ada 3 ya. Yang pertama apa? V sama dengan VT sama dengan apa yang pertama? Pertama ada 3 kan? VT sama dengan V awal tambah A delta T sama. Berarti ini jadi apa? V T itu jadi Vx sama dengan V0 ditambah AX delta T. Betul? Oke. V0 arah sumbu X. Lihat, ini kan V0 doang. V0 arah sumbu X itu yang mana sih? Yang ini nih. V0 sumbu X itu yang ini. Jadi kalau kita ini, nah ini namanya adalah V0 arah sumbu X. Kalau yang ke sini V0 arah sumbu Y. Anggaplah sudutnya itu theta D. Berarti V0 arah sumbu X itu apa? V0 sin atau V0 cos? Kenapa cos? Karena dia ada di bawah sudut theta. Jadi kalian jangan dihafal sumbu X selalu cos, sumbu Y selalu sin, tergantung di mana tetanya. Karena V0 X ini di bawah sudut theta, maka disebutnya V0 cos. Nah, kita punya ini jadinya V0 cos theta. Berapa AX-nya? 0. Udah. Oke. Di sumbu Y juga sama loh. Kita pakai rumus yang sama. Tapi dia pakai jadinya V Y, yaitu V0 Y ditambah AY delta T. Oke. V0 Y berarti V0 sin. Kenapa sin? Kan di depan sudut theta. AY-nya berapa? Minus gravitasi. Oke, ini rumus pertamanya. Rumus kedua apa? Delta R. Delta R sama dengan V0 delta T tambah setengah A delta T kuadrat. Delta R itu kalau disungguh jadi delta X kan ya? V0 jadi V0 X delta T ditambah setengah A-nya jadi AX delta T kuadrat. Kita punya apa? Delta X sama dengan, tadi V0 X apa? V0 cos theta delta T. Karena AX-nya 0, betul? Simple. Oke. Juga sama. Delta Y sama dengan V0 Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Maka kita punya V0 Y berarti V0 sin theta delta T. AY-nya tadi apa? Minus G. Di minus setengah G delta T kuadrat. Oke. Rumus ketiga apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. VT jadinya Vx. Kalau di sumbu X, V0 jadi V0 X kuadrat ditambah 2A-nya AX delta R jadi delta X. Berarti jadi kita punya apa? Vx kuadrat. Di V0 apa? V0 cos theta. Betul? Udah. Karena AX-nya 0. Begitu juga di sumbu Y. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Maka kita punya Vy kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat. Tadi AY-nya apa? Min G kan?
2G delta Y. Udah. Ini dengan 3 rumus ini, sumbu X dan sumbu Y, kita bisa mencari semuanya di titik ini, di parabola. Dulu kalau di SMA ingat nggak kan, suruh mencari puncak ya. Puncak sama titik terjauhnya, betul nggak sih? Dulu kan dikasih rumus jadinya kan. Masih ingat nggak rumus jadinya? Nah kan, karena dia hafal. Sebenarnya nggak perlu kan ngafalin rumus puncak itu apa. Nggak perlu ngafalin rumus jatuh dan jauh itu apa. Cukup dengan 3 ini udah ketemu. Coba ya kita lihat ya. Puncak. Puncak coba lihat. Puncak itu ketika di puncak, fenomena atau hal apa yang terjadi dengan bola di puncak? Apa? Tingginya maksimum berapa? Nah, itu fenomena itu artinya kita bisa mengetahui besarannya dan angkanya berapa. Apa yang terjadi di puncak dengan bola itu? Apa? Kecepatan yang mana? Yang X apa yang Y? Y. Kecepatan arah sumbu X itu kan membuat bola bergerak secara horizontal. Kalau yang Y gerak secara vertikal. Ketika dia di puncak, dia udah nggak gerak ke atas, tapi dia masih gerak ke kanan. Artinya, di puncak itu, fenomenanya adalah VY-nya sama dengan 0. Kalian mau nyari apa di puncak? Tinggi. Tinggi puncak. Ini berarti H puncak. Betul. Ini. Oke. H puncak. H itu berarti apa sih? Y. Betul nggak? Coba lihat. Berarti kan kalau Y lihatnya di sumbu Y kan? Lihat 3 rumus ini. Dari 3 rumus ini kita tadi mau nyari Y puncak kan? Mana yang ada delta Y-nya? Rumus pertama, kedua, apa ketiga? Tiga. Kedua dan ketiga. Betul? Dua-duanya ada delta Y-nya. Berarti kita bisa mencari puncak parabola menggunakan rumus kedua atau rumus ketiga. Tergantung informasi yang kita punya. Kita cuma tahu di puncak itu V-nya 0. Menurut kalian, untuk mencari delta Y, pakainya rumus kedua atau ketiga di soal ini? Tiga. Nah, lo. Coba lihat ya. Kedua, kita butuh apa? Waktu. Emang kita tahu waktunya berapa? Kalau yang ketiga kita nggak butuh waktu kan? Kita udah tahu V-nya. Ya udah masukin yang ketiga. VY sama dengan V0 sin theta kuadrat min 2G delta Y. Betul? Ketika di puncak, V-nya 0 kan? Sama aja apa ini? V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G delta Y-nya berarti Y puncak dikurangin Y mula. Kalau kita pindah ruas, dapat Y puncak min Y mula-mula sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Betul? Berarti dapat dong rumus Y puncaknya. Tanpa kalian hafal tinggi mula-mula ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2. Nah, mau nyari apa lagi di puncak? Udah? Nyari apa lagi? Kadang di kelas, di SMA suka nyari apa lagi? Di puncak itu nyari tinggi, terus nyari apa lagi? Percepatannya apa? Gravitasi, emang berubah. Udah kan? Nyari apa lagi di puncak? Selain tinggi. Biasanya. Jarak tuh yang mana? Jarak tuh maksudnya apa? Ini. Boleh. Ini berarti apa? Delta X puncak, betul? Delta X puncak. Berarti lihatnya ke sumbu delta X, sumbu X. Oke, mana yang ada delta X-nya? Rumus kedua. Tapi rumus kedua ini butuh delta T. Berarti kita perlu mencari delta T dulu dong. Oke, yaudah. Cari delta T dulu deh. Mencari delta T. Mencari delta T. Gitu ya? Oke. Nah, kita kan sudah tahu informasi kalau di puncak itu V-nya 0. Berarti yang diketahui adalah komponen Y. Ini. Oke? Kita mau cari delta T. Dari 3 rumus ini, mana ada delta T-nya? 1 sama 2, betul? Ya udah, berarti kita bisa mencari
delta T pakai rumus pertama atau pakai rumus kedua? Mau pakai yang mana? Pertama aja boleh. Berarti kita punya apa? VY sama dengan V0 sin theta min G delta T. Pada kasus di puncak, jadi apa? V-nya sama dengan 0. Maka kita punya 0 sama dengan V0 sin theta min G delta T-nya, delta T puncak. Maka delta T puncaknya sama dengan V0 sin theta dibagi G. Kalau udah dapat dong delta X-nya. Rumusnya delta X? 0 cos theta delta T, betul? Berarti kalau di kondisi puncak, oke, maka delta X-nya menjadi delta X puncak kan? V0 cos theta delta T-nya jadi delta T puncak. Berarti sama aja apa? V0 cos theta, masukin delta T puncaknya. V0 sin theta dibagi G. Ya udah, berarti delta X puncak itu adalah V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G. Jadi nggak perlu dihafal rumusnya, atau kalian tahu di sumbu X itu apa, sumbu Y apa, bisa kita analisa. Pasti kalau dia cuma GLB atau GLB, pasti cuma 3, tergantung sumbunya. Paham? Terus kita mau cari jangkauan maksimum. Oke, jangkauan maksimum. Oke, di soal ini, fenomena apa yang terjadi pada bola ketika dia ada di jangkauan maksimum? Fenomena apa yang terjadi? Apa? Boleh diem. Pernah nggak? Pernah lempar bola dari atas ke kepala? Pernah? Sakit? Sakit. Artinya, kalau sakit itu, berarti bola tersebut memberikan momentum ke kita. Oke? Kalau ada momentum, tadi kita belajar momentum itu rumusnya apa tau nggak? M kali V. Artinya kalau bola memberikan momentum ke kita, berarti bola memiliki kecepatan. Kalau bola di sini diam, maksudnya kita nggak akan sakit, kan dia diam. Jadi sebenarnya itu dia diam gara-gara ada tanah. Kalau misalkan tidak ada tanah, maka dia akan terus ke bawah. Karena dia masih punya kecepatan. Paham? Jadi bukan itu fenomenanya. Apa yang terjadi dengan bola ketika bola mencapai jangkauan maksimumnya? Di soal ini. Apa? Ya, apa itu fenomena itu adalah besaran yang kalian tahu nilainya kan? Oke, tadi kan bilang V-nya 0, tapi kenyataannya nggak 0. Karena waktu bola tersebut kena tanah, tanah itu akan mendapatkan momentum dari bolanya. Kayak kita kena bola gitu kan ya? Apa ya? Percepatannya kenapa? Tadi kan kita udah sepakat nggak sih? Satu-satunya percepatan pada kasus gerak parabola adalah emang gravitasi beda-beda di sini, di sini. Sama kan? Artinya di sini pun dia ada gravitasi ke arah bawah kan? Sama pesanan ini kan? Berarti G-nya bukan 0 kan? Bukan G-nya emang udah diketahui kan? Konstan. Apa ya? Apa? Kecepatannya melambat. Jadi berapa? Jadi fenomena itu kita harus tahu besarannya dan angkanya gitu. Kalau kita cuma tahu besarannya melambat, ya betul. Jadi berapa? Nggak tahu. Berarti bukan fenomena yang bisa kita amati. Apa ya? Coba kalian perhatikan. Ini sederhananya gini. Waktu mula-mula tingginya berapa ini? 0. Ketika di sini tingginya berapa? 0 juga kan? Berarti boleh nggak saya bilang di kasus ini titik terjauhnya terjadi saat delta Y-nya bernilai 0. Delta Y kan berarti Y akhir kurang Y awal. 0 kurang 0, 0 kan? Oke. Jadi namanya fenomena. Paham? Kalian bisa disuruh nyari apa sih kalau di jangkauan maksimum? Nyari delta X-nya kan ya? Betul nggak? Ya kan? Delta X max, betul? Oke. Berarti lihatnya di sumbu X. Ini sama ini. Dari 3 rumus ini mana yang ada delta X-nya? Rumus kedua. Berarti apa rumusnya? Delta X sama dengan V0
cos theta dikali delta T. Betul? Pada kondisi maksimum, maka delta X-nya menjadi delta X maksimum. V0 cos theta, delta T-nya juga harus delta T maksimum. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu delta T max-nya berapa kan? Mencari delta T max. Oke. Fenomena yang kita tahu cuma deltanya 0. Berarti lihatnya di sumbu Y. Dari 3 ini, yang mana yang ada delta Y-nya? Rumus kedua sama rumus ketiga. Kita maunya mencari delta T kan? Berarti pakai yang mana? Pakai yang kedua. Itu doang lihat aja. Yang cari apa, yang kita punya apa? Delta Y sama dengan V0 sin theta delta T min setengah G delta T. Betul? Masukin delta Y-nya ketika di maksimum. Berapa? 0. V0 sin theta delta T-nya menjadi delta T maksimum setengah G delta T max. Paham? Berarti kita bisa hilangkan si delta T max 1. Betul nggak sih? Kalau kita pindah ruas, dapatlah delta T max-nya. Yaitu 2 V0 sin theta dibagi gitu. Kalau gitu, kita masukin ke rumus delta X max. Kita akan punya V0 cos theta, delta T max-nya masukin. 2 V0 sin theta dibagi G. Jadi dapatlah delta X max-nya jadi V0 ya 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G. Masih inget nggak aturan trigonometri? 2 sin cos. Apa? 2 sin cos? 2 sin cos. Ya kan? Ada kan? Apa ya? 2 sin cos itu adalah Sin 2A. sin 2A. Berarti V0 kuadrat sin 2 theta. Dulu di SMA kayak disuruh hafalin ini. Dulu hafalin ini. Kan dia hafal. Akan udah bisa UX itu apa? Kita bisa mengetahui semua rumusnya. Paham? Berarti ya? Oke. Jadi sebenarnya kinematika 2 dimensi sebenarnya kayak kinematika 1 dimensi. Cuma bedanya kita membagi menjadi 2 bagian. Jadi kita nggak kita satuin. Oke? Lanjut. Kita sekarang masuk ke yang namanya kinematika. Kinematika gerak relatif. Pernah dengar nggak kalian? Relatif. Pernah? Yang nggak pernah? Gerak relatif pernah dengar nggak di kelas? Di SMA? Pernah dengar? Nggak pernah? Oke. Ini adalah apabila ada lebih dari satu pengamat yang mengamati hal atau hal yang sama, sesuatu yang sama. Oke, misalkan contoh gini. Ada mobil lagi gerak. Saya ngamatin, terus ada nih. Karen ngamatin juga. Saya lagi diam nih. Karen lagi naik motor. Mobilnya gerak. Yang saya amatin sama ya. Menurut saya, mobil yang lagi gerak itu kecepatannya 50 meter per second. Saya lagi diam. Tapi Karen yang lagi naik motor, mengukur kecepatan mobilnya itu cuma 20 meter per second. Nah, itu kan jadinya beda yang diukur ya. Karena pengamatnya beda. Padahal sama-sama mengamati mobil yang sama. Itu namanya fenomena namanya kinematika gerak relatif. Contoh kayak gini. Ini ada mobil, ini ada orang. Orang lagi diam di pinggir jalan. Orang tersebut, dia mengamati ada sebuah mobil namanya mobil A. Mobil A sedang bergeraknya ke kanan.
dengan kecepatan mobil A diamati oleh, anggap aja orang namanya O ya, orang. Oleh orang O, misalkan 10 deh. Oke. Kecepatan A diamati oleh O 10 ke kanan. Orang O juga mengamati ada sebuah mobil di sini. Mobil B namanya. Mobil B sedang bergeraknya ke kiri. Oke. Kecepatan mobil B kalau diamati oleh orang O misalkan 3 meter per second tapi ke kiri. Bayang? Pertanyaan saya sederhana. Berapa sih kecepatan mobil A kalau diamati oleh pengamat B? Jadi kalau orang di mobil B ngelihat mobil A, kecepatannya berapa? 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 Logikanya kalau logikanya dulu. Berapa? Tapi lebih besar. Berapa jadinya? Ini 10 di 3. Berapa? Berapa kan? Berapa? Coba dibayangin. Jangan terlalu menghafal rumusnya, tapi coba dibayangin kalian jadi orang B. Oke, bayang. Kalian jadi orang si B. Ada mobil A yang berlawanan arah. Saya kira mobil A itu kalau diamati oleh kalian di dalam mobil B akan lebih kencang atau lebih pelan? Lebih kencang. Kalau udah gitu berapa kira-kira? 7. Nah, oke. Menurut B, mobil A akan lebih kencang atau lebih pelan? Lebih kencang. Berarti nilai V-nya harus melebihi 10 dong. Gimana sih? Berubah. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Oke. Nah, pasti kan kayak gini aja deh. Kayak kalian jalan tol kan? Jalan tol. Oke. Ada yang kan saja kalian berpapasan gini kan? Ada yang kayak gini kan? Oke, kalau misalkan kalian jalan tol kan mesti ngebut ya. Misalkan kalian ini kalian 100 terus ini Karen misalkan 70. Oke. Nah, anggaplah yang searah gini. Maka si siapa? Si Karen melihat mobil yang depannya yang 100 itu ya nggak akan secepat 100 kan. Karena Karen itu sambil bergerak kan. Nah, artinya kalau dia searah gerakannya, maka kecepatan relatifnya jadi makin kecil. Bedanya kalau kalian berfokus gini. 70 Karen, ini kalian 100. Nah, Karen akan melihat mobil ini kok kencang banget sebenarnya. Padahal di 100. Kenapa? Karena kalian juga bergerak, kalian juga bergerak, ya kan? Nah, itu namanya gerak relatif. Nah, karena kalian udah tahu dia pasti kencang, sebenarnya ada rumusnya. Bisa gini doang sebenarnya. Rumus kinematika gerak relatif. Kalau kalian disuruh mencari kecepatan A diamati B, oke, akan sama kayak kecepatan A diamati oleh sesuatu ditambah kecepatan sesuatu itu diamati oleh B. Oke. Nah, ini kalian isi dengan pengamat atau pengamat lain selain A dan B. Pengamat lain. Dalam hal ini apa pengamat lainnya? Oh. Oke, emang berapa sih VAO? VAO itu 10 ke arah kanan kan? Berarti 10 I. Paham? Emang berapa sih VBO? 3 tapi ke kiri kan? 3 tapi min I. Betul? Oke. Nah, karena kita maunya mencari VAB, maka berdasarkan rumus itu jadi apa? VAO, betul? Ditambah VOB. Paham? VAO ada 10. VOB berapa ya? Kita tahunya VBO nih. VOB apa ya? Nah, hilang. Nah,
Udah? Udah. Udah ya? Nah, kan kalian taunya VBO kan? Kalau VOB gimana? VOB itu kecepatan O diamati B. Coba kalian lihat. Nih, ya. Saya ini mobil. Mobil gerak ke kanan. Berarti mobil ini, mobil A, diamati oleh saya O ke arah kanan. Betul nggak? Sekarang kalau saya balik. Sekarang saya diam kan, mobil A yang bergerak. Sekarang pengamatnya di A. Pengamat A akan melihat justru saya yang gerak ke kiri. Betul nggak? Dengan V yang sama nggak? Sama. Artinya VOB itu sebenarnya adalah negatif dari VBO. Paham? Berarti min 3 jadinya 3 kan? Nah, itulah alasannya ketika kalian nyari VAB 10 I meter per second ditambah 3 I meter per second. Makanya menjadi 13 I meter per second. Artinya kecepatan A diamati oleh B itu 13 ke arah kanan. Paham? Nah, ini tidak hanya berlaku untuk V, tapi juga berlaku untuk besaran kinematika yang lain. Ya, artinya apa? Kalau kalian disuruh mencari posisi delta R AB akan sama kayak delta R A terhadap sesuatu ditambah delta R sesuatu terhadap B. Juga bisa kita pakai buat mengamati percepatan. Percepatan A terhadap B akan sama kayak percepatan A terhadap sesuatu ditambah percepatan sesuatu terhadap B. Tapi ini kita belum bisa kita pakai buat waktu. Kenapa? Karena kita masih belajar yang namanya fisika klasik. Di fisika klasik Newton, waktu itu mutlak. Artinya kalau menurut A, dia sudah bergerak selama 10 menit, menurut B pun 10 menit. Tapi nanti waktu kita belajar fisika relativistik, yang Einstein, nah itu bisa. Menurut A 10 menit, menurut B nggak 10 menit. Tapi itu hanya berlaku ketika keadaan relativistik, yaitu ketika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Untuk sekarang kita masih belajar fisika klasik, yaitu fisika Newton, di mana waktu itu adalah mutlak. Artinya kalau menurut orang semenit juga. Paham? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan kasus kinematika gerak relatif? Bagaimana cara mengerjakan kinematika gerak relatif? Oke. Langkah pertama itu adalah kalian kasih indeks. Indeks itu nama. Ya tadi apa indeksnya? O, A, B, C, D. Paham? Siapa yang dikasih indeks? Hanya pengamat dan yang diamati. Paham? Hanya. Fenomenanya kayak efek Doppler nggak, Pak? Beda. Doppler itu frekuensi. Ya. Dia beda. Tapi ini kita lagi belajar kinematika itu lebih ke gerakannya doang. Kalau frekuensi beda lagi kita. Jadi yang dikasih indeks hanya pengamat dan yang diamati. Paham? Jadi yang dikasih gitu. Langkah kedua, kalian tuliskan semua besaran kinematika. Besaran kinematika itu apa aja? Posisi, kecepatan, dan percepatan dalam bentuk indeks. Artinya, kalau kalian tahu soal kalian tuh ada pengamat lebih dari satu, kalian nulis V nggak boleh V aja. Nggak boleh VA juga. Harus jelas. VA terhadap siapa? VA BK, VA C, VA. Jadi nggak boleh cuma VA sama dengan nggak boleh. Kalau cuma satu pengamat, kan cuma O doang, nggak apa-apa. Kan VA. Kan ada O pasti kan. Kalau ada banyak pengamat, spesifiknya VA terhadap apa? Paham? Nah, semua tulis ya.
R, V, sama A harus dalam bentuk indeks. Berarti harus ada dua indeks penyertanya. Yang satu menyatakan benda yang diamati, yang depan, yang belakang menyatakan pengamatnya siapa. Oke? Kalau udah langkah ketiga, udah tinggal langkah ketiga tuh adalah udah selesaikan ya. Selesaikan. Oh, itu dulu dong. Identifikasi dulu. Tiga itu tentukan jenis kinematika kalian apa. Apakah dia kinematika gerak GLB, kinematika GLBB, atau kinematika tidak beraturan. Lihat dari A ya. Nah, kalau udah tahu, keempat, tinggal dikerjakan. Kerjakan itu berdasarkan jenis kinematikanya kan. Kalau GLB, GLBB, pasti bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Kalau tidak beraturan, pakai integral dan turunan. Oke, kita kasih contoh deh. Kita kasih contoh ya. Contohnya akan saya kasih dalam soal cerita. Kalian sendiri yang kasih indeks, kalian sendiri yang tuliskan dalam besaran kinematika untuk indeks ya. Jadi gini ceritanya nih. Pada mula-mula, ketika T sama dengan 0, oke ya. Ini mula-mula. Ada orang, ini lantai. Ada orang lagi diam di lantai. Oke, kebayang? Nah, pada mula-mula itu, orang tersebut melihat ada sebuah lift. Oke, kebayang? Lift di lantai. Ini lift. Oke. Liftnya awalnya dalam keadaan diam. Oke. Awal diam. Di dalam lift ada orang juga. Anggaplah ini kayak liftnya itu lift kayak di mall. Lift yang kaca. Bayang, kita bisa melihat orang di dalam liftnya. Nah, pada mula-mula dia mengukur nih, kalau tinggi lift terhadap lantai itu sebesar 8 meter. Dalam kondisi mula-mula diam. Oke? Nah, setelah itu, setelah di stopwatch dinyalakan, berarti tadi udah nggak nol ya, lift itu bergerak ke atas. Oh, jangan dulu. Jadi, si orang hijau ini dia membawa sebuah bola. Oke, kebayang? Bolanya dilemparkan ke atas. Bayang? Dengan kecepatan awal bola menurut orang di dalam lift itu sebesar 4 meter per second. Oke, kebayang? Oke, pada saat tersebut liftnya mulai bergerak ke atas dengan percepatan lift sebesar 2 meter per second. Bayang? Kalau kalian lempar bola ke atas, pasti bolanya akan turun lagi ke bawah kan? Nah, pertanyaannya sekarang. Ditanyakan, A, berapa sih ketinggian maksimum dari bola menurut orang di dalam lift? Ya kan? Pasti dia akan maksimum terus selesai kan? Oke. Pertanyaan kedua, berapa sih ketinggian bola menurut maksimumnya menurut orang di luar? Ya? Oke. Langkah pertama apa? Kasih indeks. Siapa yang ingin kasih indeks? Pengamat sama yang diamati. Oke. Yang mana aja Karen yang dikasih indeks? Ini mau dikasih huruf apa? Jangan O deh. O itu kadang ketukar sama awal kan. Jangan kasih indeks O, jangan kasih indeks X, Y, Z. Takutnya Z itu arah kan. Oke. Yang mana yang A? Yang mana? Boleh. Ini. Ya, kasih huruf A.
Terus mana lagi? Hanya A bentar deh, takutnya ketemu sama percepatan. Mana lagi, mana lagi pengamatnya? Orang dalam lift. B. Boleh. Terus apa lagi? Ini Bola. bola dikasih huruf juga. Apa hurufnya bola? C. Udah? Udah. Sekarang, nah liftnya perlu nggak? Enggak. Perlu apa nggak liftnya? Dikasih nama. Lift itu sebagai pengamat dan atau yang diamati nggak? Diamati. Oh, dari mana? Enggak, bola. Ya bola. Yang diamatinya bola. Tapi ini ada alif. Berarti yang diamati apa kalau alif? Lift. Nah loh. Jadi lift itu itu pengamat dan diamati bukan? Diamati ya? Oke, lift itu termasuk yang diamati karena sini ada alif, betul? Tapi apa? Lift tidak perlu dikasih indeks. Kenapa ya? Karena yang dicari itu. Enggak, karena lift sama orang yang di dalam lift satu keadaan. Kalau liftnya diam, orang di dalam lift diam. Liftnya bergerak, orang dalam lift juga bergerak dengan V yang sama kan? Itu namanya satu keadaan, nggak perlu kasih nama. Sama aja kayak waktu ini. Waktu kita belajar yang ini, orang A sama mobil A. Sama kan? Artinya orang A. A itu artinya bisa berarti orang A dan mobil A kan? Kan di satu keadaan. Paham? Jadi artinya di sini lift itu yang diamati, tapi keadaannya sama kayak B, makanya namanya juga B. Jadi B itu artinya orang dalam lift dan juga liftnya. Paham? Maka kamu udah kan? Langkah kedua apa? Tuliskan semua besaran kinematika ke dalam bentuk indeks kan? Ada apa aja? Awalnya lift diam. Kalau lift diam itu artinya apa? Apanya yang nol? Apa? Hah? Kalau diam berarti apa yang nol? Kecepatan. Kecepatan siapa? Terhadap? Kalau misalkan soal tersebut tidak memberitahu terhadap apa, defaultnya itu terhadap bumi, tanah. Siapa yang di bumi atau tanah? A. Berarti ini adalah V0 BA. Tulis. V0 BA. Apalagi, berapa sih BA? 0. Apalagi yang dia tahu? Kecepatan awal berarti V0. Bola apa hurufnya? C. Terhadap orang di dalam lift. V0 CB. Oke. 4 apa? Meter per second. Oke. Apalagi yang kita punya? 8 meter itu apa? Tinggi. H. H0. Betul? H0 siapa? B. B terhadap B terhadap H0 B. Boleh deh. Apa hati kamu? Oke. 8 meter. Ada apa lagi? Percepatan lift. Berarti A, B, terhadap ABA. A-nya A kecil karena percepatan BA. Paham? B terhadap A kan? Lift itu B kan? Iya. Sebesar 2 meter per second. Udah belum? Udah? Kuadrat. Misalkan kuadrat. Udah semuanya? Udah semuanya udah? Oke, saya tanya deh. Kenapa sih bola kalau kita lempar ke atas turun ke bawah? Gravitasi itu posisi kecepatan atau percepatan? Percepatan. Berarti A. A-nya siapa? Bola itu hurufnya apa? C. Terhadap? B. Gravitasi itu ditarik oleh? Bumi itu apa? A. Berarti A? ACA. ACA. G itu ke arah bawah kan? Berarti minus 10. ACA. Minus? Ininya? Ya, minus 10. Ya, buat jadi kalau mereka tahu kalau satuannya meter per second kuadrat. Udah semua ya? Oke. Sekarang pertanyaan A. A minta Hamax. Bola hurufnya apa bola? C. Orang dalam lift? B. Berarti yang A minta Hamax CB. Hamax CB. Oke. Nah, kita tahu kan? Setelah itu apa?
Identifikasi dulu nih. Jadi kinematikanya apa? Lihatnya dari mana? Dari percepatan. Lihat percepatan. Percepatannya 2 sama min 10. Berarti dia GLB, GLBB atau tidak beraturan? Kenapa? Karena konstan. Berdasarkan ini dia adalah GLBB. Karena dia GLBB berarti kita boleh pakai rumus SMA. Betul? 3 itu. Dia minta H max CB. Oke. H itu kan sama kayak R. Oke, berarti kita rumus SMA tadi. Yang pertama VT sama dengan V0 plus A delta T. Yang kedua delta R sama dengan delta R V0 delta T plus setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta R. Karena kita mau carinya H max itu kan R delta R kan. Berarti ada di rumus berapa sama berapa? 2 sama 3. 2 sama 3. Mau pakai yang mana? 3. Boleh. 3 itu apa? Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Nah, karena dia mintanya CB, maka ini V akhir CB, betul? V0-nya juga CB, A-nya juga A CB, delta R-nya jadi delta R CB. Paham? Nah. Oke, ada nggak V0 CB? Ada. Ada nggak ACB? Nggak ada. Cari bisa? Bisa. Jadi apa rumusnya? ACB sama dengan AC la ditambah A la B. Isinya apa? Isinya apa? A, betul? Berapa ACA? Min 10. AAB. AAB. Min 2. Paham? Berarti dapatnya berapa? Min 12. Berarti kita tahu, ini yang kita mau cari kan? Tahu nggak VTCB-nya? Nah, kan tadi soalnya bilangnya maunya maksimum kan? Masih ingat nggak? Ketika di maksimum, fenomena apa yang terjadi? Apanya yang nol? Apanya? Tadi ketika maksimum? Apa yang nol? Apa? Kalau tadi nol, kalau di maksimum, puncak kan maksimum kan? VY. Sama aja kayak VT kan? Berarti ketika dia di puncak atau maksimum, VT CB-nya bernilai 0. Masukin deh. 0 sama dengan berapa final CB? 4, berarti 4 kuadrat ditambah 2. ACB-nya masukin. Min 12. Delta R berarti sama aja H max. H akhir kan max ya? Dikurangi H0 CB. Paham? Ini yang kita mau cari kan? H0 CB ada nggak H0 CB? Mana H0 CB? Nggak ada. Apa itu H0 CB? Tinggi mula-mula C itu bola, menurut B. Menurut lift, berapa tingginya? Tinggi bola menurut lift? 8. Lift ya? Jadi tinggi bola menurut lift? 0. Kan dia ada di lantai lift. Jadi itu adalah H0 CB. Berarti ini tahu ya? Udah deh. 0 sama dengan 16 dikurang 24 H max CB. Maka dapat dong H max CB-nya yaitu 16/24 meter. Sama aja 2/3 meter. Tak? Yang B minta apa? B minta apa? H max CA belum? H max CA. B H max CA. Oke, sama kan ya? Jadi kan H max itu kan namanya kayak R.
Berarti kita mau pakai rumusnya kedua atau ketiga? Bebas sih. Yang ketiga. Tiga lagi, oke. Terus itu rumusnya. Apa rumusnya? T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Oke. Karena ini CA, maka ini VT-nya VT CA. CA kuadrat sama dengan V0-nya pun V0 CA kuadrat. 2A-nya ACA. Apa? 2A CA. Delta R-nya pun delta RCA. Oke, lihat dulu. Ada nggak fit? Kita belum tahu. Ada nggak fit CA? Enggak. Cari bisa? Bisa. Cari dulu. Fit CA sama dengan V0. fit V 0 C C lalala tambah V titik titik lalala V 0 titik titik lalala A. A Ini apa? B. B. Berarti V0 CB, V0 VA. V0 CB ada? Ada A. 4. V0 BA ada? 0. Berarti 4. Coba. Oke. Ini kita belum tahu, kita tahu ya. Ada nggak ACA? Ada. ACA udah tahu, delta R yang gue cari kan? Nah, karena dia mintanya maksimum, apa tadi maksimum namanya? 0. Kecepatan Y-nya 0 kan? Berarti maksimum PTCA-nya 0. 0. Ayo, taruh dulu. Ditelingkutin, Cok. PTCA-nya 0. Max. Udah kan? Ya. Empat kuadrat. 4 kuadrat ditambah 2. AC-nya ada? 2. Oh iya, 2 dalam kurung 10. Kali dalam kurung. Berarti H max CA min H0 CA. Betul? Oke, sekarang lihat lagi. H max yang cari kan? Ada nggak H0 CA? enggak ada. Bisa cari? Bisa. Ada H0 BA, ada H0 CB kan? Cari H0 CA. H0 C titik titik tambah H0 titik titik A Ya. B. H0 CB berapa? 0 8 8. Oke, Bener kan? masukin deh. 0 sama dengan 0 sama dengan 16 16 dikurang 20 kurung buka, H max CA kita nggak tahu. Dikurangi 8 Oke, dapat apa sih dapat? 4. Coba ini. Ada yang bawa kalkulator? Ada yang nggak lupa ada punya ya? Udah punya, tapi lupa nggak dibawa. Gimana ya? 16. Kali 8. Ngaco ah. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Ditambah Coba tuh diurai. Kalian dulu, urai. Artinya apa kamu? Berarti 0 sama dengan 0 Kebanyakan apa sih? 0 sama dengan 16 16 kurang 20 hamba CA tambah 160. Betul? berapa? 160. Ya toh? Tinggal Pindahin dulu kiri. Boleh? 16 ditambah Iya. 10 Dapat tuh nggak maksudnya? berapa? Kan biar ngerti. 320.
enam, bener ih. Dapat dong. Iya, Iya. belas kan. 6 per 20 176. per 20 meter. Bagi dua. Nah, bagi dua ikam. Boleh. Oh. Bagi empat bisa. 16. Bisa deh yang bagi empat ya. 176, 444 Satuan meter. gampang ya. Jadi ciri-ciri soal gerak-gerak itu pengamatnya itu lebih dari satu. Nah, maka yang kalian lakukan adalah kalian kasih indeks, kasih nama, dan kalau misalkan yang cari HCB maka semuanya CB semua indeksnya. Jadi jangan dicampur-campur. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kinematika selanjutnya namanya adalah kinematika gerak melingkar. Kinematika gerak melingkar. Oke. Nah, kan tadi kita udah belajar kinematika gerak lurus kan. Oke, kita mau bikin rangkumannya deh. Resumenya. Oke. Gerak lurus itu namanya linear. Oke. Nah, melingkar itu namanya adalah angular. Oke. Jadi gerak melingkar itu namanya gerak angular. Angular itu namanya melingkar. Ingat nggak waktu kalian belajar kinematik gerak lurus? Apa aja yang dipelajari di gerak lurus? Kinematika? Cuma 3 kan? R, V, dan A. Benar nggak? Kalau di angular, apa yang dipelajari? L jadi apa? Theta. V jadi apa? Omega. A jadi apa? Alpha. Ada hubungannya nggak? Apa hubungannya? Hubungannya apa? L itu posisi kan? Kalau theta itu sudut ya. Posisi itu adalah jari-jari dikali sudut. Dengan tetanya harus dalam satuan radian. Kalau V, jari-jari dikali omega. Kalau A, jari-jari dikali alfa. Oke. Ya. Waktu kalian belajar gerak linier, ada yang namanya GLB, betul? Ada yang namanya GLBB, sama juga yang namanya tidak beraturan, betul? Tidak beraturan. GLB ciri-cirinya apa? Percepatannya 0, GLBB percepatannya suatu angka konstanta, tidak beraturan. Percepatannya merupakan fungsi waktu. Di gerak lingkar juga sama, namanya jadinya GMB, GMBB sama tidak beraturan juga. Tidak beraturan. GMB berarti cicinya apa? Alfanya 0, GMBB alfanya konstan. Kalau tidak beraturan, alfanya merupakan fungsi waktu. Oke? Nah, waktu kita belajar gerak linier, kita tahu apabila kasusnya itu adalah kasus GLB atau GLBB, betul? Kalau kasusnya GLB atau GLBB bisa pakai rumus tema kan? Yang pertama apa? VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R
Atau delta X sama aja ya. V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sama juga di sini. Apabila kasus yang kalian hadapi itu kasus GMB atau GMBB. Berarti percepatan sudutnya. Oh ya lupa. Ini namanya sudut. Namanya kecepatan sudut. Ini namanya percepatan sudut. Kalau R kan posisi. Kalau V apa? Kecepatan apa? Nama lainnya V itu kalau digerak melingkar namanya kecepatan linear. Oke? Atau nama lainnya kecepatan tangensial. Sama aja. Tangensial. Oke? Alfa percepatan sudut. Kalau A percepatan linear. Atau nama lainnya percepatan tangensial. Paham? Oke. Sama juga kalau kasusnya GB atau GBB ada 3 rumus. Pertama, V jadi apa? V pasangannya omega. Berarti omega T sama dengan omega 0 tambah alfa delta T. T nggak berubah kan? Yang kedua, delta R jadi apa? Delta T R jadi theta. Betul? Sama dengan omega 0 delta T ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan Omega 0. tambah 2 alfa dikali delta T. Artinya, kalau kalian udah paham yang gerak ini ya, harusnya yang melingkar tuh sama aja kan. Cuma di-convert aja. R jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa. Betul? Tapi ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar. Tapi tidak ada pasangan di gerak lurus. Ya, apa? Besaran apa yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada di gerak lurus? Tadi itu arah. Apa? Namanya percepatan sentripetal. Apa rumusnya? V kuadrat dibagi R atau karena V itu rumusnya R dikali omega, berarti R dikali omega kuadrat. Apa itu ASP? Percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Yang mengarah ke pusat lingkaran. Oke? Contoh. Begini. Misalkan saya punya GMB. GMB itu apa? GMB itu alfanya 0 kan? Oke? Kalau alfanya 0, konsekuensinya apa? Percepatan tangensialnya juga hasilnya 0. Yang ini. Kan rumusnya R kali alfa. Tapi percepatan sentripetalnya tetap ada. Yaitu V kuadrat dibagi R. Karena ASP tidak ada hubungan sama alfa. Oke. Nah, contoh kayak gini. Saya punya lintasan berbentuk lingkaran. Oke. Ada sebuah partikel sedang bergerak. Oke. Arah geraknya lingkaran ini ya. Kalau arah gerak lingkaran, maka kecepatannya pasti akan menyinggung lingkaran. Ini arah V. Paham? Oke. Dia punya nggak percepatan? Nggak punya percepatan tangensial. ASP selalu ada. Ke arah mana ASP-nya? Ke arah pusat. Berarti kalau di gambar ini, percepatannya ke arah sini. Enggak, beda. Tapi arahnya sama kayak arah jari-jari.
ya adalah arah A sentripetal, mengarah ke pusat. Paham? Jadi pada kasus GMB emang dia nggak punya alfa, tapi dia punya percepatan, namanya percepatan sentripetal. Di mana antara percepatan sentripetal dengan kecepatannya selalu tegak lurus. Paham? Nah, sekarang gimana kalau kasusnya GMBB? GMBB itu apa? Percepatan sudutnya konstan. Langsung diangkat ya. Kalau alfanya konstan, percepatan tangensial juga konstan, yaitu R dikali alfa, betul? Tapi dia juga tetap memiliki percepatan sentripetal, yaitu apa? V kuadrat dibagi R. Berarti dia punya berapa percepatan? 2. Percepatan ini sama ini kan, ini maksud ya. Jadi kalau digambar seperti ini. Oke. Nah, ini ada partikel. Oke. Partikelnya bergerak muter. Anggaplah kalau muter pasti arah V-nya selalu menyinggung lingkaran. Oke. V-nya. Oke. Nah, ada lagi. Nah, lihat. GMBB dia punya A tangensial. Arah A tangensial kemana? Tahu nggak? Keluar. Arah A tangensial sama dengan arah V-nya. Kalau dia dipercepat. Kalau diperlambat, berlawan sama arah V. Anggaplah dipercepat. Sehingga arah A tangensialnya ke sini juga. Paham? Oke. Jangan lupa, gerak melingkar pasti punya ASP. Ke arah mana ASP-nya? Ke arah pusat. Tadi di gambar ini, ASP-nya ke arah sini. Oke. Coba kalian perhatikan. Kalian punya 2 percepatan, yaitu percepatan tangensial sama percepatan sentripetal. Di mana sudut yang terbentuk pasti berbentuk 90 derajat. Pasti. Antara ASP sama A tangensial. Berarti kalau saya mau cari berapa sih percepatan totalnya? Ini ada. Okay. Coba deh. Kan kalau yang ini, dia cuma punya ASP ya? Berarti percepatan totalnya ya sama dengan ASP kan? Betul? Sekarang dia punya 2 nih. Ada A tangensial sama ada ASP. A totalnya berapa? Tapi A tangensial sama ASP tidak lurus kan? Berarti kita menggunakan vektor akar dari ASP kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Berarti A totalnya itu adalah akar dari ASP itu apa? V kuadrat dibagi R ditambah A tangensial R dikali A kali alfa. Betul? Ya. Jadi pada kasus GMBB dia memiliki 2 percepatan. Percepatan tangensial sama percepatan sentripetal. Kalau GMB dia punya percepatan atau percepatan sentripetal. Artinya setiap gerak lurus pasti minimal dia punya ASP. Setiap gerak melingkar pasti dia punya ASP minimal. Oke? Nah, kita lihat. Kalian punya soal-soalnya nggak? Lihat ya. Ada soal? Pokoknya pilih pernah soalnya. Pernah nggak? Ada nggak soalnya? Cek dulu ya. Semua aja, Met. Nggak apa-apa. Iya, Met, semua aja, Met. Udah tahu? Gue main apa? Udah lama gak main apa? Coba ya. Oke.
Coba soal-soalnya yang berhubungan sama gerak-gerak. Karena benar, nggak punya soal-soal lagi. Kalian ada nggak? Ada. Aku saya pernah kirim ya. Siapa ini? Saya pernah kan? Di tim mana kan? Ke WA ya? Coba dikirim lagi deh. Ini Google Drive ya? Iya. Coba. Oh, ada. Ada. Mana coba lihat. Oke, buat di tes. Oke, ya. Coba lihat saya soal-soal yang 2022. Ada nggak soal yang gerak parabola, gerak itu? Oh, ini. Oke. Lihat ya. Fisika kimia. Betul ya. Betul. Oke, jatuhnya soal yang dari fisika itu nomor berapa sih? Fisika ini kimia. 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 Will be apa ini? Matematika. Kok ngacak ya? Itu ya. Kan udah pada punya kan soalnya? Ya, gimana sih? Volt listrik. Ada. Saya lihat dulu ya. Lingkaran. Oh iya, ini 2022 ini. 2023, 22 ya? 23 deh kayaknya ini. Ada ya. Usaha tuh. Karena
Oh, Jumbo yang ini. yang baru kan. Tim Jumbo. Jumbo film. Ada es krim. Ada es krimnya. Oh iya. Ini bentuknya kayak jelly. Iya. Yang warna merah yang di Itu juga sih patung sih. Sepatu. Ada nggak soalnya? Nggak ada ini. Soalnya mau fokus. Jadi nggak ketemu STM. Masalahnya TTP aku teh ITB terus bobo itu bisa bobo. Kesehatan penting kan. Tapi enggak ya, pokoknya. Apa? Bobo kesehatan Enggak terlalu. ya udah Enggak segitu aja doang. gitu. Soalnya kayak Tahu gitu kayak gini. ekspresi kayak gini. Ya itu aku SS ya. Kalian lihat lah TikToknya. Oh, itu TikTok OSS. Iya. Kan itu aku lagi scroll TikTok. Itu yang paling gimana? Tapi yang di Jonas. Yang di Jonas. Hah? Yang di Jo. Yang di bawah, yang di atas. Jatuh ke. Iya itu. Ada. Korea. Aku dari angkatan tua sampai muda lewat aku. Ada parabola. Itu udah gaya. Itu di mana? Itu yang 2022. Oh, tuh lihat ya. Itu udah gaya. Kita kan gaya belum? Kita baru kinematika. Bedanya apa? Bedanya apa? Pembahasan fisika ya. Ini apa? Oh, yang Matematik. matematik. Coba ya. Ini udah banyaknya. Seingat sih gaya ya. Cuma satu. Sekian dulu. Ayo, kamu era enggak. Kamu jadi kameramen aja. Betul. Gua Kamu mau pindah biar FYP. Apa sih namanya yang gini-gini? Yang mana? Butuh aku. Ini kamu gue seseleb gitu ya. Iya. Kan buat menarik. Nanti aku jadi puji. Kalau tidak ada pujinya pasti FYP. Oh, ini bisa sih. Kalau ini mah harus ada Ocha kan? Yang itu yang Brazil gitu. Ini sorry itu bocor nggak sih? Oh itu. Iyalah. Makanya kenal sama yang ini. Udahlah gue udah kayak ini. Ya, cek dulu. Udah. Padahal kalian tak mau nama aku aja. Namanya Rosalia. Berisikan Jani. Instagramnya apa? Berisikan TSL. Bukan TMB. Aku nggak waktu itu waktu perkenalan lu lihat TMB tahu. Kalau si Nggak tahu. Stay itu nggak sih? iya aku Apa dia yang lanjut pada yang sepinter apa mukanya. Kalau ganteng sama aku mau nggak apa-apa. mau nggak apa-apa? Udah apa sama apa aja gitu. Asik. Nanti berdua gitu ya private. Ganteng. Yang mana yang kanan? Iya. Parah. Yang kanan kiri. Yang kanan kiri. Kanan kiri.
Ganteng coy. Panggil gak? Nggak ada lagi. Mana apa ya? Iya. Namanya apa? Yang Emang iya yang itu? Gak sih. Iya. Oh ini yang suka gitu. Tapi kayaknya bukan nggak sih? Tapi kan dia ada PP-nya kalau gini. Ya kan? Gue mau coba ini aja. Gue mau follow sekarang. Kalau ada yang di follow sama Mana emang? Ada kan di sini? Ada kan di sini orang? Gak ada. Gak masuk. Gak apa-apa, gue follow sekarang. Gak masuk guys. Gak jadi yang di follow gak ada di sini. Ya, Gak ada di room ini. ada dua-duanya. Itu suka foto sama kamu. I love you banget itu maksud. Jadi gue follow dulu. Itu yang di private apanya? Tiga ya? Buru follow. Enggak kan di private aku deh. Parah banget udah. Ya. Lihat dong. Kalau suka cepet. Di Jakarta. Wih. Mute dulu. Dari mana lagi? Oh. Sedih. Harus di follow sih. Bisa apa enggak? Sedih. Berisik. 1, 2, 3. Coba udah follow kan? Enggak. Gak apa-apa. Kita coba ya. Udah. Mana ya? Musika. Udah musika. Jadi siapa? Nggak tahu siapa aja. Gak ada. Gak ada, makanya gue berani follow. Ya. Tapi ini baru deh. Nggak tahu. Berisik. Coba kesini. Gak ada. Baru tahu. Ini. Mau kenalannya. Coba lihat. Karen. Nah, coba lihat ya. Jadi di sini lihat ada mobil sedang bergerak bentuknya lingkaran dari MKN ya. Oke, jadi dia bergerak melingkar. Gara-gara panik. Bergerak dengan laju konstan. Artinya apa? GMB. Gerak melingkar tapi laju konstan. Oke. Berarti kan kalau GMB apa? Kalau GMB apa tadi cirinya? Alfanya 0. Kalau alfa 0 berarti percepatan tangensialnya 0. Tapi percepatan sentripetalnya ada, yaitu V kuadrat dibagi M. Udah. Nah, jadi kan dia, karena di sini pusatnya, berarti yang ke bawah itu adalah percepatan sentripetal. Dong. Yang ke sini adalah percepatan tangensial. Ya, dong. Berarti A-nya sama aja AX kan? Berarti AX-nya 0. Mana AX-nya 0? Nih, AX-nya 0. Salah. Benar. Ini benar. Salah. Berarti tinggal 3 jawaban kan? A, C, sama D. Terus ASP-nya nggak 0. Karena V-nya ada. Betul? Iya. Berarti yang ini salah. Mana lagi? Yang ini apakah kurang? Kan nggak mungkin minus kan? Karena dia V kuadrat kan ya? Berarti nggak mungkin kurang ini. Oke, nah ini berarti, benar yang ini. Ini lebih dari 0 kan? Gitu. Jadi besar percepatannya ya. Jadi dia lebih dari 0. Sebenarnya kalau dia mintanya apa sih? Dengan komponen. Nah, sebenarnya ini rada ambigu sih. Kalau dia minta vektor, emang dia vektornya minus kan? Tapi kalau dia mintanya besarnya pasti positif karena V pasti positif kan.
gitu. Ini cuma ini rada ambigu dia benernya besar atau apa gitu. Kalau R, emang R bisa minus. Tapi kalau dia mintanya arah, benar dia ke arah negatif arahnya. Karena dia pusatnya di bawah ya. Oke, terus ada lagi ini. Oke. Diberikan gerak melingkar lagi ya. Pada gerak melingkar beraturan berarti GM B. Kecepatan dan percepatan selalu satu kurus. Iya. Kecepatannya kan V tangensial. Percepatannya ASP. Terus nggak? Oh enggak. Lah, Iya. V, ini V-nya V tangensial. Terus kan? Iya. Pasti benar dong. Pasti benar. Pada gerak melingkar berubah beraturan, berarti GMBB, kecepatan dan percepatannya tidak tegak lurus. Iya. Lihat, GMBB, dia ada dua A tangensial sama ASP. Berarti A totalnya kemana? Pakai vektor, betul. Berarti harus di sini. Nah, ini adalah A totalnya. Berarti apakah dia tegak lurus dengan V-nya? Tidak. Berarti benar dong. Iya. Tidak saya tegak lurus karena pada kasus gerak melingkar berubah beraturan dia ada ASP sama ada A tangensial. Kalau GMB dia hanya ASP sehingga A total itu ASP. Jadi benar ya. Oke. Pada gerak melingkar beraturan GMB berarti ya. GMB laju sudut itu omega. Oh enggak kan? Gini masih. Nah, ini gini. Oke. Omega dan lintasan R besar percepatan rata-rata satu putaran dan 0. Kan tahu nggak apa rumusnya A average kemarin? Average delta V per delta T. Betul kan? Oke. GMB kan ciri-cirinya apa? Besar kecepatannya atau lajunya konstan dong. Berarti ada nah di sini lihat. Ini percepatan. Kalau percepatan itu pakainya V atau kecepatan? V. Berarti kalau ini begini kan. Nah, di GMB itu ininya yang konstan. Besarnya atau lajunya konstan. Nilainya, tapi kecepatannya tidak konstan. Kenapa tidak konstan? Karena dia berubah-ubah arahnya. Jadi arahnya berubah, besarnya sama. Nah, karena dia bilang percepatan rata-rata, maka pakainya delta V per delta T kan. Nah, karena V-nya tidak konstan, maka delta V-nya tidak mungkin 0. Artinya, salah ini. Kalau perlajuannya 0. Paham nggak? Oh, dia bilang besar yang besar. Besar berarti perlajuan. Kalau besar percepatan, itu sama aja perlajuan. Kalau perlajuan berarti pakainya delta V-nya delta V besar. Paham? Konstan berarti berarti delta V-nya karena konstan delta V-nya 0 kan? Berarti ini benar. Tuh, karena dia bilang besarnya. Oke? Pada gerak melingkar berubah beraturan GMBB, kecepatan sudut dan kecepatan linear omega sama alfa, omega sama V saya tidak kurus. Ya benar? Benar. Oke, omega itu jadi gini ya. Kalau kita lihat di sini, nih ya. Jadi ini kan V, ini V tangensial, oke? Omega rumusnya apa? Kan V itu omega kali R, berarti omega V per R kan? Nah, arahnya omega itu sama dengan arah V. Jadi terus nggak? Iya. Antara sama ini terus nggak? Enggak. Sejajar. Jadi yang benar 1, 2, 3 harusnya. Oke. Nah, terus yang ketiga. Tiga saya kata ini apa ya? Kayak parabola, saya nggak tahu.
Jadi ada dua orang, Asep sama Raisa. Asep sama Raisa. Sama Ica, Raisa. Di tepi tebing dia. Jadi ada tebing. Ini tebing. Raisa. Oke. Nah, Asep lemparin bola basket vertikal ke atas. Jadi si Asep ini dia melemparkan bola basket vertikal ke atas. Oke. Sedangkan pada saat yang sama Raisa itu, ini si Asep ya, Raisa melemparnya vertikal ke bawah. Ini Raisa. Paham? Oke. Dengan kelajuan V yang sama, V0-nya sama. Seorang pengamat berdiri di bawah tebing ya. Jadi ada orang namanya siapa gitu lah, orang. Oke, bayang? Oke. Bola siapa yang memiliki kelajuan paling cepat? Kelajuan paling cepat di besar V ya. Ketika bolanya nyampe ke tanah. Ini V-nya Asep. Oke. Ini V-nya si Raisa. Gimana ayo? V, berarti dia minta VT kan? VT-nya. VT rumusnya apa? V0 plus AT, betul ya? Atau boleh juga pakai VT kuadrat sama dengan plus 2A delta R. Oke. Kita kan nggak tahu delta T-nya kan? Berarti kita pakai yang ini dong. Oke, ya udah. Berarti VT itu sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah 2. Berarti siapa yang bikin dia turun apa? Gravitasi kan? Jadi 2 minus G gitu ya. Dikali delta R. Delta tuh ketinggiannya kan? H gitu ya. Jadi ya betul? Dia bilang apa? V0 sama kan? V0 antara A sama B sama ya? Oke, gravitasi berubah-ubah enggak? Sama. Tinggi tebingnya kan sama dari sini kan? Dari sini sampai sini kan? Jadi delta R ini kan? Berubah nggak? Sama kan? Artinya kecepatannya sama nggak? Sama. Kecepatan akhirnya Asep itu sama dengan kecepatan akhirnya si Raisa. Tapi waktunya beda kan ya? Karena si Asep ke atas dulu. Jadi gini kan ya? Ya nggak? Betul? Tapi kecepatan di sini sama. Jadi jawabannya sama. Karena VT U sama V0 percepatan sama delta R-nya. V0-nya kan sama. Kan dalam hal ini kan kalau kita lempar itu yang berpengaruh adalah gravitasi, A-nya gravitasi. Delta itu dia posisi awal sama posisi akhir kan. Awalnya kan sama kan di sini kan awalnya kan. Akhirnya juga sama kan di sini kan. Berarti delta R awal akhirnya sama dong. Mau Raisa ataupun si Asep. Berarti VT-nya juga sama. Kayak gitu. Waktunya beda, tapi kan dia nggak diminta. Pasti kan kalau waktunya si Raisa duluan dong, karena Raisa kan cuma punya jarak yang lebih lintasnya lebih itu kan lebih kecil kan. Kalau kan dia dari sini ke sini kan ya, baik ya. Jadi karena di sini delta ini kan berarti kan jarak apa posisi akhir dan posisi awalnya kan. Jadi dia tidak berubah. Jadi jawabannya sama. Gitu deh. Nah, saya mau cari yang parabola yang ada angkanya tapi nggak ada di sini. Ya udah berarti ini. Dapat kan? Di kinematika, mainnya kinematika 1 dimensi. Kinematika 2 dimensi itu kayak tadi contoh parabola. Pada datanya sama aja kan, cuma ngejadinya 2 kali aja, sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau ada kinematika 3 dimensi, itu 3 kali kerja. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Terus tadi apa? Gerak relatif sama gerak meningkat. Lalu kita selanjutnya adalah belajar tentang bab keduanya, yaitu dinamika, gaya. Nah, ini banyak soalnya tentang gaya, kebanyakan. Oke, selesai. Ada pertanyaan nggak? Ada? Ada pertanyaan nggak ini yang di Zoom? Ada pertanyaan? Nggak ada juga? Belum ada, Kak. Oke, jadi kalau tidak ada, ntar PPT-nya setelah saya kirim lewat WA ya. Sama Mbak Eci ya. Oke, mari semuanya. Ntar linknya juga sama. Link rekamannya juga saya kirim ke Mbak Eci ya. Oke, mari semuanya.